Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Gak kerasa kan kita berjumpa lagi? Ya, itu karena kamu mencintai saya di pagar kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal cinta nih, yuk kita awali hari ini dengan memberikan kehidupan kita sendiri itu berkah. Tuliskan di komentar dengan sebuah kalimat sederhana, yaitu terima kasih kehidupanku. Tulis gitu, nanti kamu akan saya berikan hati. Karena tahu nggak, setiap tulisan kamu itu adalah doa loh bagi yang membacanya. Tulis ya, supaya kamu menjadi berkah bagi sesama. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Apapun yang kamu cari, seizin Tuhan, insya Allah dengan adanya video podcast pagi ini bisa ditemukan. Begini, saya paham kok bahwa dalam hidup ini rata-rata masalah yang terjadi dalam hidup kita itu berkaitan dengan masa depan. Betul nggak? Nah, benar kan? Masalah hidup itu pasti ada kaitannya rata-rata dengan masa depan. Nah, sekarang saya akan membimbing kamu pelan-pelan tapi pasti. Bagaimana caranya supaya masalah kamu yang itu bisa segera selesai? Oke? Gini caranya. Teman-teman, saya langsung aja ya. Saya kasih tahu kepada kamu tanpa basa-basi. Nih, tolong dengerin. Dalam hidup ini, apa yang kamu cari pasti ditemukan. Saya ulangi. Tolong simak baik-baik. Apapun yang kamu cari dalam hidup ini, pada dasarnya pasti akan ditemukan. Titik. Mas, itu maksudnya apa ya mas ya? Karena sebenarnya nggak seperti itu sih mas. Saya itu kalau nyari sesuatu dalam hidup, nggak semuanya ketemu gitu mas. Maksudnya gimana sih? Begini, masalah hidup kita itu 99% yang buat kita sendiri. Saya ulangi ya, 99% masalah hidup kita itu yang buat kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Nih, saya kasih bukti. Tadi kamu bertanya apa? Nggak semuanya yang kita cari itu ketemu, mas. Ada beberapa hal yang tidak ketemu dalam hidup saya dan akhirnya menjadi masalah yang permanen, mohon maaf, dalam hidupmu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak kenapa masalah hidup kamu permanen? Nggak tahu? Masalah hidup kamu itu menjadi permanen karena kamu tidak bisa menemukan jalan keluar. Betul? Nah, kamu tahu tidak bagaimana cara menemukan jalan keluar? Tolong dengarkan baik-baik. Kamu akan menemukan jalan keluar kalau dirimu berani mengambil langkah pertama. Titik. Iya. Orang tuh selalu bingung, mas saya ini gak ada jalan, mas saya itu bingung mau ngapain. Saya tanya kepada kamu sudah melangkah berapa langkah? Oh, langkah saya banyak mas, saya sampai mentok-mentok nih, langkahnya udah coba ini, udah coba itu. Iya, saya paham, kamu sudah banyak mentok, betul. Yang saya tanya, dengerin baik-baik, kamu ini sudah melangkah, mentok, iya toh? Kenapa gak melangkah lagi? Ya tapi saya kan capek mas, mentok mas. Emang enak apa saya udah coba ini, udah coba itu, mentok mulu. Kan gak enak mas. Manusiawi dong kalau saya mentok. Betul gak? Oke. Sekarang gini ya, pikirkan baik-baik. Coba kita renungkan bersama-sama, oke? Apakah kamu selama ini ngotot di dalam menemukan jalan keluar? Jawab jujur. Enggak. Saya nggak minta kamu untuk bercerita panjang lebar, saya hanya ingin kamu jawab dalam hati dengan jawaban yang sederhana. Apakah kamu ngotot selama ini di dalam mencari jalan keluar? Ayo, jujur, ngotot nggak? Ngotot kan? Nah, ingat nggak video saya yang kemarin-kemarin bilang apa? Kalau kamu ngotot dalam hidup, apa yang kamu cari tidak akan pernah kelihatan. Maksud saya tadi mengatakan kamu akan menemukan jalan kalau dirimu berani mengambil langkah pertama, saya menyebutnya langkah di sini, bukan berlari. Ingat, kalau saya berkata-kata, setiap kata-katanya itu ada maknanya.
Jadi tolong jangan ditafsirkan yang tidak sesuai dengan kata-kata saya. Saya berkata, kamu akan menemukan jalan kalau dirimu berani mengambil langkah pertama, bukan lari pertama. Orang ngotot itu lari, beda. Nggak boleh, saya tidak mengajarkan itu. Tadi kamu bilang kamu kepentok, dan kepentok. Itu lari kan? Itu ngotot kan? Betul apa betul? Nah, itu siapa yang ngajarin? Ayo. Nah, udah mulai terbuka ya pikirannya ya. Sudah mulai sadar bahwa apa yang saya maksud itu bukan berlari, bukan ngotot, tapi mengambil langkah pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kamu bagaimana mengambil langkah pertama yang benar, supaya apapun yang menjadi kebuntuan kamu segera ditemukan jalan keluarnya. Mau caranya? Gini caranya. Pertama, alangkah lebih baiknya segala sesuatu yang kamu rencanakan itu ditulis. Ini tips nomor 1 ya. Alangkah baiknya segala sesuatu yang kamu rencanakan itu ditulis. Bebas, mau ditulis di handphone boleh, mau ditulis di buku boleh, atau mau ditulis di selembar kertas kosong pun boleh. Pokoknya pakai prinsip kalau mau merencanakan, catat. Kenapa, Mas? Kenapa harus dicatat? Karena semua yang tertulis itu biasanya lebih tertanam di otak. Benar apa tidak? Coba nih, bagi kamu yang kuliah psikologi, atau mungkin bagi Anda yang sudah jadi psikologi, betul nggak? Bahwa ketika kita menulis, itu lebih gampang masuk ke dalam otak. Nah, itu maksud saya. Apapun yang kamu rencanakan, walaupun sepele, tulis di kertas. Nih, saya bimbing supaya kamu tahu bagaimana prakteknya. Mau? Gini caranya. Sekarang tolong siapkan handphone, atau laptop, atau kertas kosong, buku kosong, dan alat tulis. Terserah. Pokoknya saya ingin kamu menulis. Siapin dulu itu semua. Sudah? Oke, bagus. Sekarang, saya ingin kamu mengikuti instruksi saya setahap demi setahap. Oke? Jelas? Begini yang pertama. Ketika kamu sedang menghadapi masalah apapun, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bertanya kepada otakmu sendiri. Loh, Mas, maksudnya gimana, Mas? Iya, otak kita ini pinter loh. Coba kamu tes deh. Sekarang masalah kamu apa sih? Ceritanya berkaitan dengan hutang ya. Berkaitan dengan hutang, ceritanya ini contoh. Kamu tanya, saya punya hutang seperti ini. Saya ingin lunas. Saya harus ngapain? Coba tanya. Nah, ketika kamu bertanya, sadar nggak sih otak kamu tuh ngasih jawaban? Coba dites dulu. Masalah kamu apa? Tanyakan kepada otak dengan suara yang terdengar telingamu. Kalau nanya otak, harus dengan suara yang terdengar telingamu. Benar, bagus. Tanya. Misalnya tadi apa ya? Kamu tanya gini, saya ingin menikah tahun depan, bagaimana caranya? Keluar nggak jawabannya di otak? Pasti keluar. Kalau nggak keluar, bohong itu. Nah, apapun jawaban yang keluar di otak, catat sekarang. Catat di kertas boleh, di buku boleh, di laptop boleh, di handphone boleh. Catat sekarang. Mas, tapi jawabannya itu nggak masuk akal, Mas. Nggak usah mentingin masuk akal atau tidak. Apapun yang keluar, catat. Mas, tapi kok ini jawabannya kayak, maaf ya Mas ya, nggak begitu jelas. Mau jelas maupun tidak, mau masuk akal atau tidak, catat dulu. Kalau jawabannya lebih dari 1, bagus, catat semuanya. Catat. Sekarang coba, benar nggak apa yang saya katakan? Bahwa selama ini, otak kamu ini pintar bisa ngasih jawaban. Tapi sayangnya, jawaban yang keluar dari otak, apapun itu, sama kamu selalu dilogikain terus. Sehingga kamu berkata, oh ini bukan ide, oh ini bukan jalan, ini cuma khayalan kosong belaka. Kenapa? Karena tidak logis. Karena tidak masuk akal. Akhirnya kamu berkata, Mas, saya nggak ada ide. Padahal ada, cuma logikamu terlalu tinggi. Benar apa benar? Benar apa tidak? Nah, itu maksud saya. Sekarang coba tulis di kertas. Mau idenya segila apapun, tulis dulu. Silahkan.
Sudah? Oke. Sekarang kamu sudah menulis paling tidak satu ide di kertas tadi. Banyak bagus, satu pun minimal itu nggak apa-apa. Sekarang saya minta tolong kamu lihat ide yang kamu tulis di kertas atau di handphone tadi. Lihat. Itu adalah sebuah ide yang berasal dari otakmu yang luar biasa cerdas. Sekarang pertanyaannya, kamu ini sahabat pagar kehidupan bukan? Sahabat pagar kehidupan ya. Kalau kamu sahabat pagar kehidupan, berarti kamu mau dong mempraktekkan apa yang saya katakan, bukan hanya didengar. Mau? Oke. Tadi saya berkata apa? Betul, kamu akan menemukan jalan kalau dirimu berani mengambil langkah pertama. Ambil langkah itu. Ambil langkah itu. Tadi kan udah kamu tulis tuh di kertas. Ambil yang paling atas. Kalau tulisannya banyak, yang paling atas kamu ambil dulu, kamu praktekkan dulu. Ya tapi mas, nggak usah pakai tapi. Kalau kamu ingin menemukan jalan, lakukan ini. Ambil dulu langkah pertamamu, nggak usah dilogikain, nggak usah pakai kata tapi, praktekin dulu. Nah, susah toh? Iya susah. Sebenarnya bukan susah, tapi karena logikamu tuh ngotot. Logikamu tuh kayak pengen diturutin gitu loh. Pengennya menang terus, betul nggak? Iya kan? Penuh dengan kata tapi, penuh dengan kata bagaimana jika. Benar? Nah sekarang kamu tepis itu semua, kamu ambil tuh langkah pertama. Nanti, tolong dengerin baik-baik. Ketika kamu berhasil melakukan langkah pertama atau mengambil langkah pertama, nanti akan muncul tuh tiba-tiba jalan yang tidak bisa kamu lihat sekarang. Saya ulangi, tolong dengerin, ini penting ya. Nanti, ketika kamu mengambil langkah pertama, kamu berani melakukan itu, tiba-tiba akan muncul jalan-jalan lain, ide-ide lain, peluang-peluang lain yang sekarang nih tidak bisa kamu pikirkan dan tidak bisa terlihat. Itulah kenapa saya menyebut video ini dengan judul Harta Karun yang Kamu Cari. Karena yang namanya harta karun itu memang tersembunyi, tapi ada. Sama seperti hidup kamu sekarang kan? Jalan keluar itu ada, tapi tersembunyi. Makanya pakai cara saya ini. Kamu tidak akan bisa menemukan langkah yang ketiga dan keempat atau kelima. Bahkan langkah kedua tidak akan terlihat kalau kamu tidak berani melakukan langkah pertama. Masuk akal? Ini yang benar. Nah, Mas, sekarang kalau nanti saya sudah melakukan langkah pertama nih, ya, terus ketemu tuh bener mas, semua ide-ide brilian yang nggak pernah kelihatan kalau kita nggak ngambil langkah pertama. Oke, terus saya harus ngapain mas? Sama. Ketika nanti ada langkah berikutnya, kamu praktekin lagi nih. Kamu praktekin lagi, maju lagi. Kan nanti akan ada ide tuh, ide apapun yang paling atas kamu lakuin dulu. Ide boleh banyak, tapi kalau nggak satu pun dilakukan, sama juga bohong, betul nggak? Daripada kebanyakan ide, kamu catat tuh idenya, lakukan dari yang paling atas. Ya, peluang lakukan dari yang paling atas. Ide lakukan dari yang pertama. Gak usah bingung mana yang utama, lakukan aja dulu salah satu. Itu aja. Ya. Jadi ketika kamu sudah menemukan peluang, ambil. Gak usah dilogikain, ambil dulu. Pakai filosofi hidup ini. Saya mencari harta karun, dan Aryan Surya tadi benar, saya setuju, saya mau praktekin. Ya, jadi kalau kamu melakukan ini dengan seizin Tuhan, apa yang kamu cari nanti lama-lama ketemu kok. Apa yang saya ajarkan ini bukan magis, bukan sihir, apalagi omong kosong, bukan. Kamu sendiri pun sebenarnya dari tadi sudah berangguk-angguk kepala yang cukup kencang ya. Tandanya apa? Kamu setuju kan dengan ini semua? Kenapa? Karena ini masuk akal banget. Betul? Praktekkan ya, dan laporkan hasilnya di komentar. Saya ingin kamu bahagia dan menemukan apa yang kamu cari. Praktekkan ini, seizin Tuhan, kamu menemukannya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.